teman-teman. Assalamualaikum. Mana ada? Assalamualaikum guys. Ya, ada siapa ini live? Halo, bilang. Kita live lagi nih setelah kita pulang liburan ya. Ada anak kecil yang nggak bisa diem ya. Nah, nih. Tuh kan. Halo Bu Yesi, udah dong. Udah. Oh, ini kita hari ini live-nya topiknya seru banget dan bermanfaat banget, terutama untuk para wanita zaman now. Oh ya, kangen ya. Salam dari Banda Aceh. Tuh. Mame Hasya, ya ampun gemes. Guys, ini aku sebelumnya minta maaf ya. Aku pakai baju yang agak kebuka depannya gini dan aku nggak pakai tank top dalamnya karena takut kalau di tengah-tengah live Hasya minta nenen ya guys. Jadi bukan untuk mengumbar aurat gitu, ya kan? Hai. Itu ada Bu Bidan yang nolongin Hasya, nolongin Mama konsultasi sama ilmunya. Jadi kita mau ngomong-ngomong, sayangku, cintaku. Wah, Bu Yesi lihat nih anaknya nih udah segede gini dong. Nah, mana ini yang kita mau live sama Bu Yesi ya. Oke, tunggu dulu ya guys. Aku kasih pin komen dulu ya. Buat yang mau tanya info produk, silahkan WA admin Dreamwish Shaper atau buka website dreamways.com. Oke. Pin komen. Ya. Penggemar kamu tuh. Ada penggemar. Gitu ya Om Tante ya. Guys, kita kali ini mau ngomongin tentang yang namanya gentle birth dan perawatan pasca melahirkan. Ini lagi topiknya hangat banget ya, karena aku sendiri ngalamin banget manfaat dari filosofi gentle birth dan juga perawatan pasca melahirkan. Sekarang aku tetap happy sama diri aku, sama badan aku. Aku bisa berdamai dengan tubuh pasca melahirkan gitu. Tuh, wah udah mau 2000 penonton. Bentar ya, aku lihat requestnya ya. Kita mau live-nya sama bidan kita nih. Mana ya bidan kita ya? Tolong dong kirim aku request dong bidan kita. Oh nih, send request. Nah dia tuh, mana ya? Mana ada Bu Yesi? Aku baca-bacain ya Hasya imut. Halo Bu Yesi, apa kabar? Ya ampun, lucu banget. Anaknya ikutan karena nggak ada yang jagain. Jadi ini bahaya nih. Ya halo. Kenapa? Berapa bulan sih? 8 bulan ya? Ya mau 8 bulan, tapi dia masih 7 bulan. Sekarang tanggal 21 buat 8 bulan. Yang ini loh, aku kan sempet cerita ya. Aduh, lahirannya penuh kenangan. Drama 4 kilo 3 ons ya, tapi tanpa jahitan alhamdulillah karena belajar filosofi gentle birth dari bidan kita. Makanya setiap ada yang tanya sama aku tentang ilmu-ilmu mau persiapan melahirkan, aku bilang udah deh langsung aja ikut kelasnya deh di bidan kita. Kalau aku jelasin itu panjang kali lebar, aku nggak ada waktunya, mendingan biar fokus ikut langsung kelasnya. Aku bilang gitu. Thank you. Iya. Nah, Gimana iya, kabarnya di berapa sih? Kenapa? Di sana jam berapa? Di sini baru jam 3 sore, jadi di sana jam 8 ya, kita beda 5 jam karena waktu musim panas. Aku kan udah janji nih sama followerku juga, teman-teman yang lagi hamil atau yang belum menikah, yang mau hamil.
betapa pentingnya kita apa ya, menerapkan ilmu atau filosofi gentle birth. Nah, Bu Yesi kan childbirth educator ya. Bisa nggak tolong jelasin dikit gitu, eh, apa sih sebenarnya gentle birth itu untuk orang yang belum tahu gitu? Oh, oke, thank you. Jadi kalau gentle birth itu sebenarnya kayak cara pandang ya, bahwa melihat persalinan itu bukan sesuatu hal yang itu kan alami ya. Karena wanita itu kan diciptakan memang untuk melahirkan, artinya dari sononya itu dari sejak kita dilahirkan, bahkan sejak manusia ada wanita, ada laki-laki, itu wanita itu memang diciptakan desainnya itu memang sempurna untuk melahirkan. Artinya kalau misalnya pasti dimampukan untuk melahirkan gitu kan, desainnya udah begitu gitu. Hanya saja karena uh, banyak disebarin ketakutan gitu kan ya, ada macam-macam juga sih ininya pengaruhnya, ada bisnis juga, kemudian ada juga ya kan, kita nggak bisa lepas dari itu juga kan, dan itu udah sistem sih, jadi nggak bisa saling menyalahkan, nggak bisa, uh, balik lagi ya, kita yang punya tubuh itu kita ya, kita harus on it gitu. Jadi kita harus punya, kita yang punya hak gitu. Kamu mau jadi gitu. Oke, benar-benar. Ya, Gitu. berarti juga ya kalau misalnya kita mau hamil itu memang harus benar-benar diprogram ya, atau direncanakan setidaknya ya Bu Yesi ya. Karena kalau aku sendiri memang direncanakan gitu kehamilannya, bukannya kok tahu-tahu hamil gitu atau enggak. Karena aku kan pindah ya dari Indonesia ke Belanda, dan aku stres banget kan awalnya. Jadi ketika aku baru pindah, aku nggak mau hamil dulu memang. Dan abis itu aku program, akhirnya alhamdulillah dapat hamil Hasya, dan langsung deh aku berusaha sebisa mungkin ya cari ilmu sana sini, termasuk ikut kelasnya bidan kita juga. Ingat nggak dulu aku ikut sampai goler-goleran, sampai makan, sampai pokoknya yang penting aku ikut terus. Berapa kali ikut kelas biar diulang-ulang kan gitu, karena aku orangnya gini, aku nggak mau punya trauma pada saat aku melahirkan gitu. Jadi apa Hasya? Itu Tante Yesi sayang. Tante Yesi. Bisa kalau aku main ke Belanda ya, aku nyilau pipimu. Boleh? Boleh. Habis makan. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi hamil, kita harus belajar banyak ya Bu Yesi ya, tentang proses melahirkan ya, tentang kehamilan ya. Betul, artinya kita mau nikah aja disiapin sedemikian rupa jauh-jauh hari, masa kan mau itu adalah seumur hidup gitu, itu kita dikasih tanggung jawab, amanah luar biasa, mau nggak sih kayak gitu, lebih ke arah sana. Betul. Ya, saya dia ini caper kalau mamanya lagi ngerjain sesuatu, lagi ngomong sama orang, maunya sama dia aja. Oh ya, aja ada punya makanan loh, Asya punya ciki loh, ini sayang nih. Wow, bilang terima kasih mama. Ali. Ya, punya ciki. Di sini anak bayi boleh makan ciki ya. Nah, ngomong-ngomong Bu Yesi, kalau misalnya dari proses sebelum hamil dan juga dari hamilnya kita persiapkan dengan metode atau prinsip gentle birth dan juga hypnobirthing ya. Aku tuh hypnobirthing setiap hari. Ini benar-benar kesaksian aku banget ya. Hasya 4 kilo 3 ons. Aku benar-benar dengerin semua ilmunya Bu Yesi, dan juga aku belajar hypnobirthing juga. Aku beli juga tuntunan hypnobirthing dari Bu Yesi juga di website. Terus dan aku tambahin afirmasi yang buat diri aku sendiri ya. Aku bilang tubuhku bisa mengeluarkan bayi dengan otomatis. Itu orang-orang yang tahu aku melahirkan, badan aku kecil ya, aku cuma 153 cm, Hasya 4,3 kilo.
itu mereka nggak percaya kalau aku bisa melahirkan normal dan juga tanpa jahitan gitu. Jadi Mm-mm. aku tuh kayak udah lulus nih, baru step pertama dari mempunyai anak kan, Mm-mm. melahirkan baru step pertamanya ya, karena kan perjalanannya masih panjang ya. Tapi yang Mm-mm. nggak bisa kita lepaskan itu kan sebenarnya juga kita nggak boleh lupa perawatan pasca melahirkannya, karena wanita itu kan rapuh banget ya kalau habis melahirkan kan. Kayak kenapa sih semua orang selalu nanya gimana bayinya sehat? Mhm. Kok jarang Tapi lu ditanya ibunya gimana gitu. Itu iya kan benar. sebenarnya gimana tuh Bu Yes itu? Jadi sebenarnya banyak yang lupa sama si ibu. Jadi ibu itu banyak sekali ibu yang aku pilih hamil deh dibanding melahirkan dan pengasuhan, betul nggak? Jadi karena pas hamil itu tuh kita kayak dipuja-puja kan, bener nggak? Dieman-eman kitanya loh, semua perhatian ke ibunya, semua perhatian ke ibunya. Makan harus gini, dijaga, bla 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 bla, cintanya itu semua ke kita. Begitu anaknya lahir, lupa sama ini yang lahirin gitu, jadinya Iya, yang ditanya anaknya gitu, bukannya cemburu tetapi kadang-kadang ternyata kita pun sebagai ibu baru yang masih belajar itu tuh butuh banget support gitu kan, apalagi yang namanya dunia emak-emak begitu habis melahirkan pasti selalu dunia emak-emak itu adalah dunia pembandingan, bener nggak? Jadi bandingin itu kan begini, itu kan begini, harusnya begitu gitu kan. Jadi bersyukur sih sekarang ada COVID, ada syukurnya juga loh kalau aku bilang. Karena syukurnya itu adalah orang mending-mending pakainya handphone ya, nanyain kabar itu pakai handphone. Jadi kita bisa memilih untuk membaca atau tidak gitu, WhatsApp atau komen gitu, kita membaca atau tidak. Kalau pas zaman bukan COVID kan belum COVID kan semua orang datang bertandang dan setiap kali bertandang pasti anakmu gimana, kok belum begini, kok begitu gitu kan. Jadinya kitanya yang kadang-kadang butuh apa ya, rasanya kayak kok gini amat sih dibanding-bandingin, jadinya stres sendiri seringkali begitu sih Mbak Mbak Nanda. Jadi kalau aku sih bilang di 1 hari pertama after melahirkan sampai masa 40 hari setelah melahirkan itu adalah fase di mana seorang ibu ini penyesuaian, masa nifas itu penyesuaian seorang wanita menjadi apa ya, ibu baru gitu kan, yang mana dia harus balik lagi kenal dirinya lagi, balik lagi self care lagi kayak gitu loh ya kan, balik iya, lagi untuk mencintai diri sendiri lagi, menerima kondisinya dia ketika yang berubah semuanya, baik itu dari looknya berubah, emosinya berubah, hormonnya berubah, dengan perannya juga berubah, status sosial berubah gitu kan. Dia harus benar-benar berdamai dengan itu dan itu butuh support yang luar biasa loh. ya, betul, betul banget. Aku Gitu. ngerasa banget, apalagi aku di sini tinggal jauh ya dari keluarga dan hasil lahir pas udah pandemi juga, kakek neneknya nggak bisa datang dari Indonesia. Aku suka sedih kalau inget gitu. Terus tapi juga selalu memang terutama kalau kalau orang di Indonesia pasti selalu yang jadi senternya memang bayi ketika baru lahir. Tapi syukurnya aku di Belanda selalu ditanya kamunya gimana, baik atau enggak. Jadi karena Mhm. aku juga ada trauma setelah melahirkan, traumanya bukan melahirkannya, tapi ngelihat Hasya masuk ruang NICU 4 hari karena dia Mhm. nyangkut ya shoulder dystocia tuh, perasaan aku hancur berkeping-keping kayak ngelihat anak bayi, banyak kabel-kabel, terus di ronsen karena takut tulangnya ada yang patah ya kan. Itu aku kebayang-bayang terus. Cuman untungnya langsung di sini tuh diperhatikan banget, aku langsung didatengin psikiater 1 hari setelah Mhm. melahirkan. Jadi ada dokter psikiater datang ke ruangan bersalin aku, ke ruang rawat inap aku. Dia tanya kan, aku bengong nggak bisa jawab gitu kan. Terus oke, kamu butuh terapi ya katanya gitu. Kita siapin tim buat kamu terapi. Kita sugesnya kita sarankan kamu terapi EMDR, yaitu terapi untuk memproses Iya. trauma di pikiran kamu yang terjadi sangat cepat gitu. Jadi kan dalam 1 minggu itu dari yang Hasya baru pecah ketuban itu Rabu,
lahirnya di Sabtu, terus dia langsung masuk Mm-mm. NICU kan kayak seminggu itu banyak banget hal yang terjadi kan. Jadi aku Beruntun. nggak betul, aku nggak bisa proses di otakku ini kenapa ini gitu kan ya. Jadi Mm. aku langsung di terapi 2 minggu pasca melahirkan. Jadi beberapa sesi gitu kan bersama kayak konseling, konseling gitu kan. Terus habis itu baru terapinya itu sendiri. Dan setelah di terapi itu memang capek banget ya, badanku tuh capek ya Bu Yesi ya, karena apa ya, eh emosinya keluar semua kan ya, jadi mental kita Mm-mm. diproses semua kan, memori-memorinya gitu. Tapi habis itu aku bisa langsung merasa lebih baik. Dan PR aku Mm-mm. selanjutnya adalah, wah gimana nih, ada bayi, aku udah belajar cara ngerawat bayi bareng suami. Suamiku alhamdulillah waktu itu libur 6 minggu, jadi memang bisa libur panjang banget merawat bayi ya, begadangin dia kalau tidur, kasih night feeding, semua ganti popok setiap 3 jam kayak gitu. Terus PR aku adalah perawatan pasca melahirkan dong, karena Mm-mm. aku udah berhasil nih melahirkan bayi dengan sehat selamat. PR selanjutnya badan aku gimana, diri aku gimana, Mm. mental aku udah sembuh nih gitu ya waktu 2 minggu itu. Langsunglah kepikiran badanku tuh gimana ya. Dan uh, aku pikir ketika itu, ketika kita baru punya bayi, kenapa ya kayaknya tuh waktu cepat banget gitu, kayak 24 jam tuh nggak ada habisnya gitu loh Bu Yesi itu. Mm-mm. Jadi kalau Mm-mm. misalnya menurut bidan kita, tips perawatan pasca melahirkan untuk mencintai diri kita sendiri lagi gimana Bu Yesi? Oke, sebelumnya aku mau ngomong kamu beruntung banget loh. Dari dulu kan aku bilang kan waktu di kelas juga, kamu beruntung di Belanda karena tinggal di Belanda gitu kan. Karena karena Iya, aku iya, iya. punya teman-teman dan bidan di Belanda itu, di sana itu bener mother friendly banget gitu loh. Jadi Iya. cutinya panjang, kemudian banyak orang banyak melahirkan bahkan di rumah sama bidan, kemudian pokoknya bener-bener diupayakan untuk normal senormal normalnya. Kalau memang bener-bener nggak bisa, ibaratnya kayak kita mesti menangis darah dulu baru meminta untuk sesar gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi itu beruntung banget gitu kan. Coba kalau dirimu di Indonesia dengan tinggi badan 153, misalnya kita lihat 3,5 kilo aja, kamu pasti udah langsung dijudge, kamu panggul sempit, kamu nggak bisa gitu kan. Tapi kalau di sana kan nggak, semuanya serba ya kamu bisa, kamu mampu. Udah gitu habis melahirkan tadi kamu cerita bahwa begitu tahu bahwa ada sesuatu proses yang tidak bagus, langsung dikirimlah terapis psikoterapi. Jadi itu bagus banget. Moga-moga Indonesia bisa kayak gitu Iya, juga gitu. ya, betul, Kan betul, luar betul. biasa, bagus banget. Nah, satu sisi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana kita merawat diri, yang pertama memang um, satu aku mesti aku mesti sharing bahwa apa ya, yang harus dilakukan adalah si siapa namanya si ibu ini benar-benar harus mulai satu relaksasi dulu. Itu yang pertama. Mentalnya memang harus dibenerin. Tidak semua seberuntung, jadi tidak semua seberuntung bisa langsung dapat terapis profesional gitu kan. Jadi di minggu awal itu memang benar-benar harus relaksasi, itu harus paling tidak meditasi, latihan nafas dulu sebentar gitu kan, sekedar untuk connect lagi sama tubuhnya, connect lagi sama badannya gitu, karena itu yang paling penting. Baru kemudian baru kita perhatikan ke badan gitu kan. Kalau hatinya udah mulai beres, kita mulai perhatikan ke badannya gitu kan. Entah mulai dari olahraga ringan gitu kan. Jadi banyak ibu-ibu yang berpikir bahwa pas aku hamil aku olahraga yoga, prenatal gentle yoga, bla 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 karena aku mau melahirkan. Begitu udah lahir lupa gitu kan. Jadi Ambiar. merasa udah selesai biar semua karena merasa kan aku sudah sibuk sama anak gitu. Padahal kita tahu pas lagi nyusuin, aku Mbak Nanda pasti ngerasain kan, nyusuin, belajar nyusuin, badan Ya, bungkuk terus, ya betul. sininya Sampai capek pinggang. banget.
pinggangnya. aku jadi Bener, dari leher sini ke pundak, udah gitu kan payudara juga membesar ya Bu Yesi ya. Itu kayak bener, beban banget tuh payudara kita. Terus sama sakit lower back aku. Jadi pinggang bawah aku juga bener, sakit. Terlalu banyak bungkuk bener, gini ya. Iya. bener. Apalagi untuk ibu-ibu yang, mohon maaf, toketnya udah gede duluan gitu kan. Mm-mm. Yang yang apa kecil gitu masih mending, agak jadi montok sedikit lumayan. Tapi Iya. udah montok kan kadang-kadang ngangkat ini rasanya udah sesek gitu Iya. kan rasanya kan. Belum lagi kalau ada masalah puting susunya mendelap lah atau puting susunya datar udah nanda Sama. dramanya luar biasa. Nah, belum lagi dia mesti melihat perutnya, belum lagi kadang ada diastasis rekti, belum Iya. lagi kadang ada masalah di pelvic floor-nya gitu kan. Masalah ini yang sekali terlupa Mbak Nanda. Jadi Oke. masalah diastasis rekti, apalagi dengan bayi yang segitu gede gitu kan, otomatis Perut perut aku ya, melar benar. ya kan, otot-otot rectus abdominisnya bener-bener melar gitu gitu kan. Iya. Kemudian kadang-kadang lihat habis mandi tuh melihat Ya. badan di cermin rasanya ini apa ini gitu kan rasanya. Betul, betul banget. Aku di awal tuh aku nggak, iya ngerasain banget kayak gitu. Karena jujur ya, dulu tuh aku eh, waktu belum melahirkan itu kan aku banyak banget beli barang-barang dari Indonesia, termasuk bukunya Bu Yesi, terus aku beli bengkung juga, beli gurita. Terus karena pada saat itu aku nggak tahu kalau apa ya, untuk merawat tubuh itu ada yang lebih praktis bisa pakai korset gitu. Dan Mhm, aku nggak tahu korset yang mana yang bagus. Aku takutnya merusak kan, karena kita kan baru melahirkan itu lemah banget ya otot perut kita gitu. mhm, Nah, memang aku mhm. awal tuh pakai gurita dulu, tapi kok nggak kena ya, nggak berasa pakai gurita, karena mungkin emang nggak kenceng ya kalau gurita. Nah, aku belajar pakai bengkung, seminggu, 2 minggu, 3 minggu oke, karena suami aku masih di rumah, tapi setelah dia berangkat kerja, biar nggak punya waktu Biar untuk pakai bengkung, anak udah nangis, pusing gimana ini, aku bilang gitu ya. Langsunglah aku cari-cari referensi korset yang produk terbaik untuk perawatan pasca melahirkan. Akhirnya aku kenal dengan Dreamwear Shaper. Nah, tapi aku sendiri masih bingung. Jujur memang aku pengajar yoga, tapi aku tidak fokus dengan otot perut gitu, dengan apa sih, dengan kondisi wanita setelah melahirkan, karena aku bukan pengajar khusus prenatal gentle yoga ya. Tapi memang yang aku alami di perutku ini dia static recti, dan aku pakai, akhirnya aku ganti ganti pakai korset yang dari Dreamwear ini, dan aku merasa kayaknya perut aku perlahan tuh mulai menyatu lagi gitu Bu Yesi. Tapi apakah kalau misalnya kita melahirkan bayi besar, terus aku berat badannya naik 30 kilo, itu benar-benar bisa balik lagi kah dengan kita memakai korset yang memang rekomendasinya sudah sangat bagus gitu? kalau dari sisi itu jadi gini, penggunaan apa namanya korset ataupun bengkung, jadi memang ada untung ruginya ya. Kalau Ya, bengkung itu adjustmentnya kita bisa banyak gitu karena kan betul. kainnya panjang. Benar, Jadi 16 mau di meter. adjust kan kalau korset kan memang terbatas adjustmentnya mungkin 3 atau 4 poin kayak gitu. Kalau bengkung kan bisa adjust semaunya. Hanya saja memang kelemahannya adalah kurang praktis. Kalau Ya, tadi masih cuti masih oke lah gitu kan. iya. Bebet 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 gitu bisa. Tetapi kalau misalnya untuk yang pengen praktis memang Dreamwear salah satu rekomendasi juga gitu kan. Dan sebenarnya itu dipakai untuk apa sih? Sebenarnya salah satunya adalah untuk awareness kita terhadap gestur dan postur. Itu yang paling penting dulu. Sebelum kita arahnya ke supaya ototnya masuk. Karena kuncinya di situ, Mbak. Jadi kebetulan aku itu pengguna korset, Ah, korset yang ada kawatnya. ya. Itu tuh sejak aku SPK. SPK itu SMA kelas 1. Oh, Kenapa? jadi justru, belum sebelum sebelum hamil, setelah melahirkan gitu ya? Belum menikah malah. Oh, Jadi sebelum menikah. Oh iya sebelum bener, menikah kita itu masih sekolah ya. udah karena apa? Karena aku punya skoliosis Oh, ceritanya. oke.
Jadi aku punya skoliosis kelas 2 SMP, aku ketahuan punya skoliosis. Nah, setelah itu aku di ronsen kan, periksa di ortopedi, ternyata skoliosisku cukup parah. Sehingga mengharuskan saya harus pakai namanya, aku ngasih istilahnya potang tumo. Jadi kayak kayak gitu, dan kulit sapi gitu kan, yang kaku banget, yang tiap hari, yang di sini zaman dulu mah pakai tali kayak tali sepatu gitu, dikencengin gitu. Jadi sekenceng-kencengnya pokoknya. Itu dipakai nggak boleh dilepas sehari-hari. Bayangin aku tidur pakai itu sampai memar-memar semua pokoknya di pinggang gitu kan. Tapi yang saya lihat adalah oh ternyata ketika aku pakai kayak gitu dari dokter, oh ternyata membuat aku mau nggak mau tegak terus badanku gitu. Nah, karena aku akhirnya kemana namanya sekolah di perawat dan itu asrama, nggak mungkin aku bawa korset yang nggak bisa dilipat sama sekali, yang Ya, bener-bener kayak gitu. Nah, nggak ada lemarinya kalau di sana dan malu kan otomatis kan, zaman dulu gitu. ya. Iya, ini waktunya cari pacar malah kayak pakai kayak gitu kan. Jadi malu. Akhirnya yang aku lakukan adalah satu, aku pakai korset. Kemudian yang kedua, aku pakai baju yang ketat-ketat. Nah, itu aku belajar bahwa oh ternyata aku dari situ aku akhirnya aware. Oh ternyata kalau duduk harus tegak gini. Oh kalau berdiri harus tegak gitu kan. Kalau Betul. membungkukkan badan ada caranya. Ya, Karena ada tarik hati nafas juga ya, ada ilmu nafasnya ya juga ya kalau mau ini badan ya, postur badan ya. benar benar. Oke. Jadi kalau mau bungkukin badan, kalau kita bungkuk ini langsung sesak nafas kan kalau ada korsetnya mau nggak mau harus tegak lagi. Nah, itu sebenarnya yang membuat si otot ini perlahan-lahan menjadi set 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 karena tiap hari kan gestur kita berubah. Tiap hari kita lebih aware. Antara kita tegakin badan, kemudian perutnya kemudian ditekan juga mau nggak ngencengin perut sudah otomatis otak kita itu gitu loh. Jadi Betul. di train sama alat gitu. Mau nggak mau kita begitu gitu. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan oleh korset tersebut termasuk si Dream Base. Apalagi yang ada apa namanya pagar-pagar tulang-tulangnya Ya, itu ada kan itu tangganya itu ya. gitu. Itu yang kalau cari korset zaman dulu aku pasti carinya yang ada tulang-tulangnya karena kalau enggak ngelipet kan. Jadi Betul, enggak betul mengelipat. Jadi kita duduk, korsetnya naik ke atas gitu karena nggak ada nah tulangnya. iya, jadi tapi kalau ke Dreambase kan ada penyangganya mau nggak mau Ini kita saya harus ya sih, aku aja nih, aku tuh sambil ngasuh Hasya gini, aku sambil pakai, apalagi aku punya yang model vest gini yang sampai ke atas. Jadi aku ngerasa walaupun payudara aku membesar karena masih menyusui, itu badanku tuh kayak masih tetap ada yang nyangga dari belakang gitu. Tapi bener. ngomong-ngomong karena di Indonesia kan banyak ya yang melahirkan mungkin terpaksa atau dipaksa untuk sesar gitu. Nah, perawatan pasca melahirkannya gimana? Apakah aman untuk pakai korset langsung atau harus tunggu berapa lama gitu? Biasa tahu nggak kira-kira? Kalau aku gini, jadi apa namanya ketika habis habis apa namanya habis melahirkan pasca sesar, Ya. beberapa hal kadang-kadang terlalu adalah suka bekas sesarnya itu ada namanya adhesion. Jadi ada namanya potensi adesi. Adesi itu perlengketan antar jaringan. Kemudian ada potensi keloid juga. Nah, Oke. kalau nggak salah di Dream Base ada legging juga ya, legging yang Ya, sampai ke perut kayak gitu kan, betul. yang dipakai. Ini leggingnya bagus banget karena ada ribuan batu turmalin dan kita sampai perutnya tuh ketutup sampai atas gitu ya Bu Yesi ya. Jadi selain buat mengecilkan juga bokong, paha, menghilangkan selulit. Ini juga untuk menghangatkan perut kan kita kalau habis melahirkan pengennya tuh kan kayak hangat gitu ya, kayak pengen dipijetin gitu. Jadi itu kayak serasa pijat dari dalam dan ini juga bisa langsung cover perut atas kita gitu si legging yang turmalin ini yang ribuan turmalin ini gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke arah gini,
kalau habis sesar, kita lihat dulu luka sesarnya. Nah, kadang-kadang penggunaan legging ini yang pas tentunya ukurannya, itu membantu menyangga sebenarnya. Menyangga dan membuat ini luka ini nggak geser kemana-mana juga. Maksudnya nggak geser-geser ketika dia bergerak gitu kan. Jadi lebih firm gitu loh. Ya saja yang penting harus dicari yang pas. Jadi tidak yang menekan terlalu kuat sehingga justru membuat si siapa namanya itu si proses involusinya itu menjadi terganggu. Involusi itu kembalinya si rahim itu apa namanya kembali lagi seperti semula itu menjadi terganggu. Nah, kalau korset sendiri usahakan setelah beberapa hari. Jadi paling tidak seminggu setelah melahirkan baru mulai pakai korset, itu pun yang paling longgar gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk nyangga doang gitu. Kalau misalnya di awal-awal mungkin pakai gurita, pakai bengkung udah Ya. bisa gitu kan, karena kan udah stable banget gitu kan. Ya. Tetapi Itu kalau misalnya mulai apa lukanya udah sembuh lah gitu kan, jahitannya sudah aman-aman saja gitu, kemudian dan selama proses after melahirkan nyaman ketika pakai legging itu yang sampai perut sehingga nge-shape perutnya gitu. Nah, bisa dicoba gitu kan, paling ya. tidak membantu itu tadi awareness tadi untuk tegak Ya, kayak gitu sih. untuk menjaga ini loh, karena kalau enggak kita capek terus ya, kayak udah apa namanya posturnya begini, kayak merungkuk terus, kayak energinya kebawa capek juga gitu, karena udah gitu gendong-gendong anak ya kan. Apalagi aku anaknya tim gendong banget loh Bu Yesi, ini anak Indonesia kemana-mana digendong. Ya oke ya. Terus Bu Yesi nih yang Paling ngomong, kayak gitu Mbak, yang sampai sini yang nyangga payudara. Lagian kan ya payudaranya kan enggak gede. banget. Iya, paling enak yang kayak gitu memang karena payudaranya tetap angkat gitu Iya, kan, kemudian turun gitu kan. iya, iya, Gitu. betul, betul, betul. Nah, terus yang ngomong-ngomong kan kita udah bahas nih pasca melahirkan. Eh, suami istri wajar ya kalau misalnya berhubungan, tapi tuh kayaknya aku waktu abis lahiran itu kan udah 6 minggu, suamiku udah kayak mau sayang-sayang gitu, mau elus-elus, cuma aku udah kayak takut gimana nih gitu kan. Udah gitu belum pede juga. Akhirnya lampu digelapin Bu Yesi ya kan. Tapi gimana sih kita harus memproses itu kayak rasa malam pertama lagi setelah kita melahirkan anak gitu. Tipsnya gimana Bu Yesi? Kalau aku sebenarnya lebih ke arah uh, menikah dan mencintai itu kan tidak sekedar hanya tubuh doang gitu. Tapi walaupun itu tetap kita perhatikan gitu kan. Ya. That's why di selama masa nikah benar-benar kita harus ngerawat benar tubuhnya dari mulai mungkin kalau di Indonesia pakai jamu-jamu habis melahirkan, kayak boreh-boreh segala macem gitu kan. Kemudian pakai bengkung, pakai korset, dream waist gitu kan. Ya. Nah, kemudian mesti komunikasi sama suami. Jadi kalau apapun yang dirasakan, jadi kalau memang belum siap bilang, tunggu, aku belum siap. Kok aku nggak pede ya, kayak gitu kan? Lampu kumatiin boleh nggak? Gitu. Beratnya kayak gitu. Terus menurut kayak gitu. Jadi bantuin yuk, kayak gitu. Jadi membantu supaya itu yang membuat supaya kalau ada komunikasi itu yang membuat akhirnya kitanya muncul percaya diri gitu kan, karena kalau nggak percaya diri jatuhnya kan nggak enak juga gitu kan, akhirnya Kayak terpaksa. dengan kayak cuman ritual doang gitu loh atau kewajiban doang, dan banyak juga ibu-ibu yang ngerasain malah kok setelah melahirkan kok gini amat sih, nggak enak sama sekali kayak gitu kan, jadi Ya. memang harus komunikasi sih kalau aku bilang gitu. Tapi yang aku rasain juga kan deg-degan ya, karena aku di otakku gini loh Bu Yesi, aduh vagina aku habis ngeluarin anak nih 4 kilo lebih, terus nggak dijahit lagi gitu kan. Gimana ya rasanya kalau kalau aku berhubungan lagi sama suami, itu pertama yang ada di otakku gitu loh Bu Yesi. Terus sampai setelah aku berhubungan memang kering ya, jadi vagina itu kering, nggak banyak cairannya seperti sebelumnya, padahal udah distimulasi segala macem, tapi juga
Aku tanya dong sama suamiku gimana rasanya, aku bilang gitu karena aku deg-degan kan gitu. Enggak, biasa aja kok, normal aja gitu. Itu penjelasannya gimana ya Bu Yesi, dari yang vagina bisa kita keluar anak besar sampai kok bisa balik lagi gitu, sama itu sama kayak proses rahimnya tuh mengecil juga ya karena kita juga pakai korset tuh, kebantu juga ya, gimana sih Bu Yesi gitu? Jadi gini, otot-otot vagina itu tuh kan ototnya bentuknya bulat, Mbak, sphincter. Jadi namanya sphincter. Jadi dia itu karena kita lagi hamil dan melahirkan, ada hormon estrogen dan relaksin yang membuat ini jadi moist dan ini jadi melar banget gitu. Jadi Hmm. kayak kayak kuciran aja, kayak karet kuciran gitu. Jadi dia bisa melar kayak gitu, segede-gedenya sebenarnya. Oh, Nah, pada saat pas proses habis melahirkan, otot ini bisa kembali berkontraksi sebenarnya. Nah, dengan kita pakai apa namanya, sering Kegel exercise, kemudian lalu dengan kalau pakai korset otomatis badannya jadi tegak, kemudian otot rectus abdominisnya jadi shape lagi gitu kan, otomatis ini pelvic floor-nya juga naik ke atas. Nah, sehingga si siapa namanya, liang senggamanya itu kembali rapat lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau habis dikeluarkan segede kepala gitu kan, kepalanya segede kelapa gitu kan, misalnya gitu, jadi terus jadi doer gitu, itu enggak, karena memang udah diciptakan untuk bisa rapet lagi gitu. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa after melahirkan malah lebih enak lagi kayak gitu kan. Karena apa? Karena kita punya kemampuan untuk mengerut lagi. Jadi namanya otot itu dia bisa berkontraksi, dia berelaksasi. Beda dengan punyanya laki-laki. Mohon maaf. Kalau penis itu isinya pembuluh darah. Jadi kalau ada pembuluh darahnya dia bisa begini. Tapi kalau ya. misalnya enggak, ya enggak gitu kan. Beda. Jadi dia pembuluh darahnya. Tapi kalau kita muscle. Jadi kalau ada yang bilang habis melahirkan itu jadi lower kayak gitu kan, itu salah banget. Nah, justru ibu-ibu yang kadang-kadang yang habis sesar itu ada bagian dari rectus abdominisnya yang kepotong di situ. Nah, Oh. penyatuan kayak jogging gitu loh, ngerti nggak Mbak? Jadi Mm-mm. dari floor itu nyambung ke atas. Ya. Ketika di bawah itu di tengah-tengah kepotong, maka ini tidak bisa connect. Nah, sehingga tidak jarang ibu yang habis melahirkan sesar justru ada banyak masalah di perineumnya, di pelvic floor-nya gitu kan. Jadi jangan salah gitu kan. Kadang-kadang keluhannya kayak nggak bisa nahan pipis, itu yang pertama. Kemudian pas bercinta itu kayak kayak ada keluar angin dari vagina, gitu kan? Ini untuk yang saya. Kemudian iya, untuk yang sesar juga banyak yang mengalami seperti itu. Jadi kalau ada pendapat yang sesar itu vaginanya rapet, nggak kenapa-kenapa, salah, gitu kan? Jadi bukan masalah di vaginanya, tapi di pelvic floor-nya, seluruh organ, ligamen dan muscle dan fascia di area pelvic floor. Pelvic floor itu kayak kayak apa namanya, hammock gitu kan, kayak Ya. hammock gitu. Jadi kalau misalnya dia salurannya di sini kepotong, nah otomatis ini bisa tidak connect. Nah, itulah kenapa butuh perawatan bener-bener dari mulai mulai yoga postnatal, Kegel exercise, kemudian kita benerin rectus abdominisnya, karena ini semua otot nyambung. Otot Hmm. perut sampai pelvic floor itu nyambung. Jadi kalau kita benerin perutnya, bawah juga bener gitu kan. Kita benerin bawahnya, nyambung ke atas juga gitu. Jadi jangan dipikir cuma satu-satu, perut doang, kemudian bawah doang. Enggak, karena itu semua satu bersinergi gitu loh Mbak Nanda. Semuanya itu jadi nyambung Iya, iya. gitu. Terus berarti gini ya, kalau misalnya kita lahiran normal kan kita bisa langsung pakai gurita di hari-hari pertama, bengkung, karena memang cuma untuk sekedar menyelimuti perut dulu ya, nggak bisa terlalu kencang ya. Tapi setelah kondisinya membaik, kita bisa langsung pakai korset, salah satunya korset Dreamwesh yang memang direkomendasikan banyak SPOG. Terus juga Bu Yesi, setelah 6 minggu nih kan kita badannya energinya udah mulai membaik ya dari melahirkan itu setelah 40 hari. Olahraga apa yang direkomendasikan? Karena kan Bu Yesi juga pengajar yoga.
olahraga apa, dan bisakah olahraga tersebut juga kita kombinasikan dengan menggunakan legging turmalin dan juga corset yang seperti aku pakai dari Dreamways ini. Olahraga Pak, kalau aku karena aku praktisi yoga, pengajar yoga, dan kebetulan aku juga ngajar yoga postpartum juga, dan mulai fokus ke arah pelvic floor juga. Jadi kalau aku bilang ya di awalnya latihannya ya yoga gitu kan, memang arahnya ke arah area pelvic floor lagi, benerin dulu pelvic floor dan perut gitu kan. Nah, boleh nggak pakai legging atau plus corset? Boleh banget. Apalagi kalau misalnya leggingnya bagus kayak si Dreamways ini kan paling tidak bisa ngebantuin ngebakar kalorinya tambah kayak gitu kan. Kemudian bisa kita merasa lebih kebayang dong kalau kita pakai legging yang bagus, shape-nya jadi kebentuk, itu tuh kita jadi lebih percaya diri gitu loh. Iya nggak? Akan kalau pakai baju bagus, leggingnya bagus gitu tuh, lihat di cermin aja, aku ternyata kurus kok kayak gitu loh. Padahal kalau udah ambiar lagi, tapi ya itu membuat kita jadi lebih pede dan semangat buat olahraga gitu. Jadi silahkan gitu kan kalau memang mau. Oke. Terus Bu Yesi, tipsnya ya buat para bumil atau yang baru mau program, yang lagi mau merencanakan garis 2 gitu. Apa sih yang harus kita persiapkan banget, terutama untuk menjadi seorang ibu gitu, dari masa kehamilan hingga pasca melahirkan? Oke, kalau aku sih pertama knowledge harus. Jadi knowledge dan mindset ya. Jadi knowledge-nya itu benar tadi Mbak Nanda, benar-benar harus disiapin. Atau aku selalu bilang harus conscious pregnancy. Conscious conception. Jadi bercinta itu ya benar-benar bercinta, memang niatnya aku mau punya anak gitu kan. Jadi nawaitunya, niatannya itu di awal begitu. Kurasa semua agama juga menganjurkannya demikian, bukan kecelakaan. Jadi enggak terus ya karena WFH akhirnya aku hamil deh, padahal stres juga hamil di kondisi COVID, bener nggak? Gitu kan? Terus habis itu udah gitu terus ya udah deh, padahal belum siap, kemudian akhirnya terus ya udah deh, lagi mana lagi. Itu nggak fair menurut saya. Jadi nggak fair untuk diri kita dan nggak fair untuk bayi di dalam kandungan kita gitu loh, karena seolah-olah dia ya udah lo udah di sini, gue mau gimana lagi, mau nggak mau ya gue terima dong kayak gitu kan harusnya nggak gitu. Artinya ketika kita mau hamil ya harus program. Kemudian kita sambut bener-bener si soul-nya ini tuh bener-bener disambut gitu kan. Karena mereka yang milih kita loh, bukan kita yang memilih mereka. Mereka yang memilih kita jadi orang tua. Jadi oke, aku sambut, kemudian habis itu aku siapin dulu organ reproduksiku dari mulai asam folat, vitamin-vitamin, olahraga, mindset gitu kan. Harus disiapin. Habis itu never ending learning, ini baru awal. Begitu tahu hamil ya mau nggak mau harus belajar gitu kan. Balik lagi, saya selalu bilang kan di kelas, di apa, cara pandang kamu sebagai provider terhadap proses persalinan beda dengan cara pandangmu sebagai ibu gitu. Kalau dirimu sebagai calon ibu pinginnya, aduh aku pinginnya nyaman, minim trauma, bla 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 gitu kan, yang indah-indah. Kalau bagi saya sebagai provider, Mbak Nanda datang ke tempatku, lahiran di tempatku, yang penting hidup. Lahir, hidup, bayinya hidup, that's it. Masalah lo trauma atau enggak bukan urusan gue, gitu kan? Iya kan? Kalau apalagi di Indonesia, kalau di luar negeri, di Belanda apalagi, kita masih oke, kasih psikoterapi. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan kagak, gitu. Jadi misalnya Mbak Nanda dendam nih karena sama aku nih, gara-gara kayaknya nggak nyaman kemarin, Yesi galak banget gitu bidannya gitu kan, bikin aku sakit hati. Ya itu kan yang penting kan kamu hidup gitu. Ya kamu hidup, kamu bayar, udah selesai. Tiap kamu lewat bidan kita langsung gitu kan, aku nggak tahu loh Anda dendam sama gue kan gitu ya. Jadi balik ya udah selesai gitu ya, anaknya kan udah lahir gitu ya.
anaknya udah lahir selesai, lo mau ngapain gitu kan. Jadi balik lagi, ini adalah prosesmu, jadi harus pinter. Ibu-ibunya dan suaminya yang harus pintar gitu kan, karena bayi itu titipan, jadi benar-benar harus itu tuh benar-benar harus kita belajar sejak dari kandungan itu, karena rekaman di bawah sadar itu imprintnya itu sejak di dalam kandungan, Mbak Nanda. Jadi hati-hati banget kalau misalnya kita sejak dalam kandungan aja udah kagak mau belajar, kagak nyepelin apa-apa kayak gitu. Ya udah, jangan marah kalau ketika besok punya anak, anaknya juga ngeyel, nggak mau belajar gitu sih. Kalau aku sih, ibu-ibu yang belajar gentle birth, aku yakin anak-anaknya juga jauh lebih pintar dan jauh lebih sehat, baik itu mental maupun spiritualnya. Karena dari hamil, ibunya udah mau belajar. Itu sih sebenarnya. Oh ya, iya sih memang Gitu. ya sih ya. Jadi kan karena mereka tuh di rumah sakit itu tahu aku tadi aku mau water birth, cuman gagal karena aku diinduksi. Jadi aku nungguin 3 hari, Hasya nggak ada kontraksi 511. Ditawarin gimana, masih mau tunggu 72 jam kata dia gitu kan. Itu udah 50 jam. Nggak deh, aku cepet-cepet aja, aku takut kan karena air ketuban keluar terus gitu. Walaupun menurut mereka masih aman. Nah, terus habis itu aku trauma. Terus udah gitu juga dokter yang menolong aku saat lahiran, dia kan telepon aku 6 minggu setelah aku melahirkan. Terus dia bilang, gimana? Apa kamu masih mau ditanya lagi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Gimana kalau misalnya kamu, aku terharu banget ya. Dia bilang, kalau kamu nanti mau punya anak lagi, kita nggak apa-apa ya disesar aja, karena ini tuh nggak tahu kalau ternyata bayinya sebesar itu gitu. Jadi 1 minggu sebelum aku lahiran, Hasya di USG itu beratnya cuma 3,1 ons. Pas lahir, porsinya banyak banget, 1,2 kilo dia umpetin. Terus dokternya itu bilang, kalaupun kamu belum siap untuk hamil lagi, kamu boleh tetap datang ke saya untuk diskusi lagi apa yang sebenarnya waktu itu terjadi kalau masih ada yang mengganggu di pikiran kamu. Katanya gitu. Aku ngerasa kok dia care banget ya sama aku, padahal aku nggak bayar gitu ya. Di sini kan melahirkan dalam tanda kutip gratis, itu disubsidi pemerintah plus kita bayar dari asuransi ya gitu. Jadi pelayanannya memang benar-benar pelayanan premium seperti yang kalau kita di Indonesia kita bayar rumah sakit mahal gitu. Nah, sekarang kita juga kayak gitu ya, juga providernya gitu kan. Kita juga yang pertama kita ke bidan dulu, nggak langsung ke dokter, karena semua orang sama ya. Kamu kalau hamil, kalau mau melahirkan ya nggak ada riwayat apa-apa ya ke bidan aja, ngapain ke dokter gitu. Dokter itu yang cuma ada kasus khusus yang memang diperlukan penanganan medis yang khusus kayak gitu Bu Yesi. Kalau misalnya Bu Yesi kalau misalnya Bu Yesi pernah nggak sih kayak langsung nih ada orang dengan dia cium aku, sweet banget kan? Gentle birth gini. Hasya, aku mau marah gitu ya. I love you gitu ya. Asik. Nih Bu Yesi, kita mau jawabin pertanyaan ya. Nah, ini lahirannya normal apa karena pengaruh induksi gitu kan? Karena induksi dan lahiran normal ada hubungannya kah? Karena aku juga diinduksi ya. Menurut aku enggak ya. Lahiran normal itu ada dua, spontan sama spontan per vaginam sama intervensi. Jadi sama-sama normal semua gitu kan. Jadi tidak ada lahiran yang abnormal gitu kan. Jadi jalannya dia harus dilakukan induksi. Nah, kasusmu kan karena ada ketuban pecah dini, ya kan? Karena ada ketuban pecah dini. Kemudian dan kontraksi, kondisinya baik-baik saja, kontraksinya yang kurang menggigit, maka diperlukan si induksi. Nah, induksi pun hanya diberikan ketika ada indikasi seperti ketuban pecah dini dan juga dilihat juga pembukaanmu. Kurasa kamu pembukanya berapa waktu itu? Oh, aku lama banget. Jadi 3 jam pertama setelah diinduksi kan pakai hormon oksitosin ya. 3 jam cuma buka.
Total aku dari jam 7 pagi induksi, Hasya lahir jam 3 pagi besok harinya. Jadi 20 Nah, jam. oke. Oh, balik lagi ke prosedural. Jadi prosedur tiap provider beda-beda gitu kan. Nah, kalau di Indonesia harusnya itu pasti udah disesar. Kenapa? Karena melewati jam gitu kan. Cuman balik lagi tergantung sama si siapa namanya providernya. Ya, Bagaimanakah dia ngelihatin si bayi, karena detak jantung janinnya yang akan dilihat dan dimonitor terus-terusan kan pada saat proses induksi itu ya. yang dilakukan. Nah, dan kondisi ketuban dan terutama KU ibu. KU ibu itu kondisi ibunya. Kalau ibunya udah lemes, udah nggak ada putus asa, nggak ada harapan, ya dokter pasti akan udahlah sesar aja. Nah, mungkin doktermu juga melihat kamunya kekeh, tenaganya juga masih ada, semangatnya juga masih ada, otomatis pasti akan dilihat juga dong itu juga gitu kan. Tapi beda pasti akan kasus bedanya kasusnya akan berbeda jika si ibunya udah lemes, KU nggak mau makan, nggak mau minum, nah itu kan pasti beda lagi kasusnya gitu kan. Dan jangan salah, bayi tahu kapan dia dilahirkan, bayi tahu bagaimana dia mau dilahirkan, dan bayi tahu dengan siapa dia dilahirkan. Jadi saya sering banget punya kayak gitu Mbak. Jadi di beberapa dokter berat badannya segini. Ternyata berat badannya segitu. Itu tuh ada gitu kan. Bahkan aku pernah punya klien yang di 3 dokter itu beratnya itu cuma 3,3. Lahirnya berapa dong sama aku? 4,9. Itu lebih besar. 4,9. Gimana itu Bu Yesi? Jahitan, nggak ada robekan sama sekali dan tidak distosia bahu, gitu kan? Jadi 4,9. Nah, ada satu lagi 4,8 gitu kan? Itu pun nggak pakai ngejen, gitu kan? Karena apa? Karena dia bener-bener dia cuma gini terlentang, kemudian habis itu dia pengen setengah duduk kan, setengah duduk, kemudian habis itu dia cuma gitu keluar, brul gitu. Enak banget 4,8 gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, dia berdaya benar-benar, siap-siap benar-benar, dan selama proses itu nggak stres. Ini selalu senyum gitu loh. Gitu. Jadinya ya babynya. Padahal dari dokter cuman nggak ada 3,5 gitu. 3 dokter loh. Gitu kan. Artinya dia bisa ngumpetin. Kan USG itu kan tergantung sama probe-nya ya. Kita naruh probe di mana. Kemudian angle-nya dari mana, kayak fotografi kan. Kadang-kadang Iya. orang kelihatan shape-nya kurus, kelihatan gembrot gitu kan, karena apa? Angle-nya beda. Nah, makanya USG kadang-kadang tidak bisa dijadikan patok. Bener-bener dijadiin Tuhan ibaratnya gitu tuh nggak bisa. Ya, balik lagi, bayimu tuh pinter, jenius, Ya. udah gitu aja. Udah nih Bu Yesi nih. Kananda, Bu Yesi, kalau pemakaian korset pasca melahirkan baiknya digunakan selama berapa bulan? Nah, kalau aku sampai Hasya umur 7 bulan aku masih pakai korset loh setiap hari. Baiknya berapa? Kalau tadi aku dari SPK SMA kelas 1 pakai korset gitu kan. Jadi Sekarang ya Bu Yesi untuk masih pakai. aku masih pakai. Jadi aku masih sering pakai walaupun tidak tiap hari, tapi uh, kan aku skoliosis, jadi kadang-kadang ketika aku capek gitu tuh rasanya itu sampai di tangan gitu, rasanya apa namanya kayak kebas gitu. Jadi rasanya oke, kayaknya gue mesti adjust badanku. Kalau misalnya pas nggak sempet yoga atau apa, kadang-kadang suka pakai yang kayak punya Mbak Nanda gitu kan. Ya. Jadi mau nggak mau kayak orang pakai ransel, ininya kebuka set kayak gitu kan. Jadinya dadanya naik kayak gitu. Mm-mm. Itu gitu kan sampai sekarang. Jadi anakku umurnya udah 20 tahun. Jadi nggak Kaget. ada salah Iya. ada salahnya pakai korset sampai selama-lamanya sebenarnya. Nah, Makanya ini kalau dipakai kan ada harus mau investasi, harus korset yang benar-benar bagus toh Mbak Nanda. gimana? Harus mau investasi pakai korset yang benar-benar bagus dong, Ya betul. gitu.
Ya, kalau aku mikirnya gini, misalnya korset kan macam-macam levelnya ya, sama harganya juga gitu. Tapi kalau memang harganya sedikit lebih mahal, tapi bagus banget kualitasnya dan kita bisa pakai bertahun-tahun, why not? Karena aku nih orangnya perhitungan banget. Kalau misalnya harganya sekian, misalnya 1 jutaan, tapi aku bisa pakai sampai 3 tahun, 4 tahun, berarti sehari aku cuma habisin berapa? Nggak nyampe 1.000 rupiah gitu kan? Itu hitungan Betul, aku. betul. Dan lagi bahannya memang kualitasnya bagus, mendapatkan penghargaan korset korset terbaik di tahun 2021. Jadi Dreamwears ini korset terbaik di tahun 2021 di levelnya atau di kelasnya dia, dan juga rekomendasi banyak dokter SPOG, termasuk rekomendasi dari Bu Yesi juga. Jadi menurut aku kenapa enggak ya, kayak aku mencintai diriku sendiri, pakai korset yang lebih bagus, karena aku pakainya juga setiap hari dan bisa bertahun-tahun juga gitu. Jadi nggak ada ruginya banget kan, investasi buat diri kita sendiri gitu. Menurutku jadi kayak kayak kebutuhan pokok nggak sih? Kayak kayak korset, celana dalam, BH. Banyak orang berpikir kayak pakai BH, celana dalam, cadang 35 ribuan aja mau nggak kelihatan. Kalau aku nggak, aku mau harus pakai yang bagus gitu kan. Wong ini Iya, buat diriku kan gitu iya, kan, sama pakainya juga betul. ya harus bagus gitu kan, kan buat Iya, diriku bukan buat orang lain gitu. iya betul. Kayak pas hamil gini, kan Heeh. banyak kita pakai kaos laki lu aja katanya gitu, ngapain beli baju hamil kan mahal gitu kan. Tapi aku pikir, loh, aku hamil buat aku sama buat bayiku, aku pengen dong pakai baju yang bagus, pakai baju yang, apalagi di sini kan 4 musim ya, pas hamil dari musim dingin beda bajunya, musim panas juga beda gitu kan. Walaupun aku beli harganya mahal, tapi aku pikir ya ini aku nggak tahu berapa kali aku akan hamil dalam hidupku. Jadi aku mau bener-bener pakai baju yang bagus-bagus, nggak pakai baju gombrong-gombrong punya suamiku yang udah belel. Jadi prinsip banget. Pertanyaan terakhir nih ya Bu Yesi nih, dia ada pertanyaan menarik banget buat aku. Nah, melahirkan itu sakit banget nggak? Apa bisa dibius dulu? Terus apakah benar kalau melahirkan itu vaginanya memang harus dirobek dan dijahit biar rapi? Itu Serem pertanyaan ya klasik dari vagina semua robek. orang. Jadi melahirkan itu enak karena aku melahirkan juga enak. Aku brojol di rumah gitu kan, joget-joget lagu India gitu kan. Habis itu terus kebangun gara-gara ketuban pecah. 1 jam kemudian Gaby lahir nggak pakai sakit, nggak ada pakai apa-apa gitu kan, nggak pakai robek segala macem gitu kan. Jadi melahirkan itu enak. Tergantung persepsi. Makanya kenapa otaknya harus disetting ulang, harus dibenerin, harus dilatih. Ya, Lalu apakah harus dirobek? Justru tidak, gitu kan? Bahkan penelitian terbaru mengatakan sebaiknya justru yang paling bagus itu tidak diepis, gitu kan? Nah, karena kalau diepis itu kayak Mbak Nanda pernah lihat, Mbak Nanda pernah ini beli, kalau di sana ada nggak sih jual kain kiloan? nggak ada di sini, nggak ada kayak kiloan. Tapi Oke, baiklah. mereka punya ya kayak gini, kain panjang gini mereka punya. Oke, artinya kalau kalau di Indonesia ya, di pasar itu kita beli kain sekilo, taruh lagi nih kan. Nah, Ya, pedagang kain itu biasanya gunting sedikit, habis itu dirobek, krek gitu. Ya ya enggak? betul. Aku pernah lihat yang Nah, itu. pernah lihat ya yang kayak gitu Ya, kan? Nah, tapi kalau kita di larin dulu nggak ada luka, maka tidak akan robek gitu loh. Jadi apa benar-benar yang bisa elastis sebenarnya gitu kan. Semakin dirobek ketika tekanannya semakin kuat justru semakin banyak. Dan kalau kita jatuhnya jadi ini, muscle itu kan ada serat-seratnya sendiri. Kalau kita ngiris daging deh, ngiris daging itu kan cuttingnya kan lurus. Kadang-kadang nggak sesuai sama alur seratnya. Karena betul. nggak sesuai sama alur seratnya, maka ini akan jadi muncul kayak keloid-keloid gitu, kayak apa namanya, uh, tubuh itu kayak membuat jaringan fibrinogen sendiri gitu kan, untuk ini menyatukan gitu. Ya, Akhirnya nggak connect gitu. Nah makanya sebaiknya justru malah tidak diepis hanya jika satu untuk
dalam kasus penyelamatan bayi. Misalnya pas lagi lahiran, bayinya keburu, ibunya keburu kelelahan, kemudian bayinya udah mau fetal distress, atau bayinya kondisinya kurang bagus, dan ini terlalu ketat, ya EPIS mungkin akan jadi pilihan yang terbaik saat itu. Tapi apakah jadi prosedur tetap? Tidak sama sekali. Jadi sebenarnya lebih baik robekan alami atau robek di EPIS? Robek alami lebih cepat sembuhnya. Oke. Wah, Gitu. Jadi yang tadi aja kan yang sakit di iniin. Kenapa? bius nggak Mbak Bu Yesi? Kalau misalnya di EPIS gitu, bisa dibius nggak? Nggak ya? Semua proses EPIS bisa. Oh bisa. Kan biusnya pakai suntikan aja, pakai lidokain. Oh jadi vagina kita disuntik buat di EPIS gitu. Iya. Tapi kadang-kadang seringkali vaginanya tidak pada saat di EPIS, kadang-kadang tidak pakai di bius. Biusnya pada saat jahit. Jadi pas gunting itu tidak di EPIS. Nah, kenapa itu? Karena pada saat dia meregang, kan gini, otak itu kan ada udah nenek dulu sambil ditutupin. Oke. Kesian amat. Udah. Tuh, lagi live lagi. Gimana? Nggak apa-apa, menyusui itu sesuatu yang bukan sesuatu yang memalukan kok, tenang aja. Sebenarnya baik ya, karena memang kayak gini kan, tapi namanya kita di internet gini, nanti kan ada yang bilang, aduh kok diumbar-umbar, nggak malu gitu loh Bu Yesi. Iya. Pola persepsi sih kalau aku. Iya. Salahnya sama kita gitu, emang kita niatnya nih pamer-pamer, siapa juga mau pamer-pamer kan. Iya, betul. Kadang-kadang aku malah kalau lihat ada ibu-ibu yang nyusuin sambil dikerukup-kerukup itu, ya ampun, apa nggak ngap anaknya, kan gitu kan ya. Bener, bayinya bisa napas nggak ya gitu. Iya, kita pakai masker gitu aja udah ngap, apalagi dikerukup-kerukup gitu kan. Gitu. Nah, doang tuh, dia juga tarik-tarik. Oh berarti kali itu ngomong-ngomong di biusnya itu setelah dijahit ya? Pas mau ada dua. Jadi ada provider yang sebelum digunting itu dibius dulu baru digunting. Ada yang langsung digunting. Kenapa? Biasanya kayak yang langsung digunting kepalanya udah crowning. Lalu kepalanya udah crowning, tangan kita udah di situ, pas gunting itu pas si ibunya ngejen. Jadinya supaya dia fokusnya tidak di proses guntingan, tetapi fokusnya di ngejen. That's why jadi tidak berasa. Itulah yang aku bilang bahwa otak itu tidak bisa fokus dalam dua hal sekaligus dalam waktu bersamaan. Makanya kenapa kok nggak kerasa pada saat digunting walaupun tidak dibius gitu. Tapi kalau misalnya pas dia udah apa namanya udah melahirkan, kok kerasa banget dijahitnya karena dia sudah nggak punya fokus yang lain selain vagina. Bayinya kan udah lahir. Oh, aku ngerti, iya betul itu aku ngerasain banget. Jadi pas aku lagi lahiran Hasya, kepalanya udah keluar terus dia nyangkut shoulder dystocia, itu dokter apa semua pada datang, kamu angkat ke sini, kamu ke sini gitu kan ya, kamu ganti posisi. Jadi dari yang aku miring angkat kaki, itu kan aku belajar dari bidan kita juga ya, aku angkat kaki itu aku miring, terus tiba-tiba badanku dibolak-balikin. Aku nggak peduli itu apa, pokoknya aku badanku diginin, ayo ini ayo gitu kan ya, karena fokusku yang penting ini bayi keluar nih gitu kan. Ketika Hasya keluar, terus Hasya langsung diiniin sama dokter gitu karena dia nyangkut. Pas udah gitu plasenta keluar 5 menit setelahnya, langsung dong aku kayak nanya ke dokternya, aku harus dijahit ya? Aku bilang gitu, aku harus dijahit berapa gitu. Langsung aku fokusnya ke situ, terus dia bilang, bentar aku cek ya, dia bilang gitu kan. Dia cek, dia masukin kayak jari vagina, obek gitu, terus belakangku juga, anusku juga. Dia bilang, belakangnya juga ya, maaf ya ini nggak enak banget, kata si dokternya gitu. Kayak gini juga, terus dia bilang, nggak ada, kamu nggak dijahit, lecet juga enggak kok, katanya gitu.
Terus aku langsung, hah, aku lega karena bayi udah keluar, terus aku baru ngurusin diriku sendiri gitu. Ini vagina gimana nih setelah lahiran gitu loh, Bu Yesi. Iya, Oh bener ya, ya, jadi kan fokus fokus gitu. Jadi ya. apa ke situ gitu. Wah seru banget ngobrolnya. Besok-besok kita janjian lagi ya untuk live bareng ya Bu Yesi ya. Boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati. Seru Ah, ah. kok ngobrol. Iya nanti kalau misalnya ada yang mau request topiknya apa yang menarik gitu, kita bisa live bareng lagi ya sama sama bidan kita. Karena emang bidan kita bidan semuanya sih ya. Iya, Yang ngantuk kasihan. iya, ngantuk. Bu Yesi terima kasih untuk waktunya seru banget. Sama- Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ketinggalan. Sama-sama. Aku save di IG feed aku, jadi bisa dengerin Nanti dari aku awal juga apa kok aja. di IG. Iya. Hmm. Hmm. Oke, makasih Bu Yesi. Sukses terus ya. Sama-sama suami ya, thank you sudah dukung istrinya luar biasa. Gitu, salam buat Tasya. Dadah. Dah. Oke, guys. Aduh, kelihatan. Maaf, 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 maaf. Nah, sudah selesai. Bentar ya, aku balik dulu. Asya, aku dulu. Tunggu dulu, Mama. Maaf ya guys. Oke, jadi sekian live-nya buat teman-teman yang dari tadi udah ngikutin. Nah, seperti yang aku bilang nih, aku pakai korset yang menyangga banget ke belakang. Terus aku juga ada leggingnya dari Dreamways mengandung ribuan batu turmalin. Bagus banget untuk mengembalikan bentuk tubuh kita terutama pasca melahirkan. Tapi yang belum melahirkan pun juga sudah bagus kalau misalnya kita mulai pakai untuk apa? Untuk menjaga awareness badan kita. Karena sekali lagi Dreamways ini adalah korset terbaik di tahun 2021 untuk di kelasnya. Dan rekomendasinya udah banyak dari SPOG, dari bidan kita juga, dari aku yang merasakan sendiri manfaatnya ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA ke admin Dreamways Shepherd. Jangan lupa ya. Terima kasih Om Tante. Ya, makasih Om Tante udah nemenin kita live. Nah, tenang ya Mbak, ini cewek semua. Ya, makasih maaf ya kalau misal agak ada yang kebuka, maklum Bun, anaknya Bun. Nggak bisa kompromi. Ya saya. Ya udah ya Om Tante. Ya, udah belum? Gimana? Mama bilang. Mama. Mana Papa aja mana? Papa. Kan bisa ngomong. Mama. 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 Dia malu karena dia tahu. Mama. Mama. Papa. Mana keteknya aja. Gemes. Oke guys, assalamualaikum ya. Nanti kita ketemu lagi di live selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Sehat-sehat terus ya di Indonesia.